Menggunakan kecerdasan buatan sebagai otaknya, ia mampu berpikir, menghitung dan merespons ancaman lebih cepat daripada otak manusia. Ia bisa melesat di langit, dengan pilot atau bahkan tanpa pilot sama sekali. Tubuhnya pun tak lazim. Sayap delta segitiga, tanpa ekor, secara sengaja diciptakan untuk mengoyak udara, tanpa memberikan sedikit pun jejak pada radar. Inilah purwarupa jet tempur masa depan yang tengah dibangun oleh industri dirgantara Cina. Negeri tirai bambu ini tidak hanya menggarap satu, tetapi bahkan dua proyek jet tempur generasi ke-6 sekaligus, yaitu Shenyang J-50 dan Chengdu J-36. Shenyang J-50 dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Corporation, diciptakan sebagai pesawat siluman berkecepatan tinggi yang dipandu oleh AI yang sangat cerdas. Sedangkan Chengdu J-36 lahir dari tangan para insinyur Chengdu Aircraft Corporation dengan filosofi desain yang lebih lincah dan agresif. Dua prototipe jet tempur generasi ke-6 ini lepas landas untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Desember tahun 2024, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-131 Mao Zedong. Menjadikan Cina sebagai negara pertama di dunia yang mengoperasikan kandidat pesawat tempur generasi ke-6. Pertanyaannya, kenapa Cina justru mengembangkan dua jet tempur generasi ke-6 sekaligus? Kenapa bukan satu saja? Bukankah menciptakan satu pesawat saja sudah memakan biaya yang besar, butuh ribuan insinyur dan memerlukan riset bertahun-tahun? Dan kenapa pula pabrik yang berbeda? Pabrik Shenyang bikin J-50, dan pabrik Chengdu bikin J-36. Apakah mereka iseng? Atau cuma mau pamer? Cina sejak dahulu selalu punya cara tersendiri, cara yang tak biasa dalam melahirkan pesawat-pesawat tempurnya. Alih-alih menetapkan satu pabrik sebagai andalan, pemerintah justru sengaja menciptakan sebuah kompetisi, tempat di mana dua raksasa industri penerbangan saling beradu dan berlomba. Ibarat dua kelompok dalam satu klub sepak bola yang sengaja diadu oleh sang pelatih, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menemukan siapa yang paling pantas turun ke medan laga. Dalam kompetisi ini, pabrik Shenyang dan Chengdu tak diberi ruang untuk sekedar beristirahat. Tidak ada istilah santai-santai. Keduanya harus adu cepat, adu pintar, adu canggih, dan adu inovasi. Bila uji terbang kelak menunjukkan bahwa J-50 lebih unggul, maka J-50 akan dipilih. Tapi jika ternyata J-36 lebih unggul, maka J-36 lah yang akan dipakai. Dan kalau ternyata keduanya bagus, maka kedua-duanya sama-sama akan digunakan. Tentu saja, dalam misi yang paling sesuai dengan kekuatannya. Selain itu, kedua pabrik ini, Shenyang dan Chengdu, memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing. Chengdu adalah sang maestro kelincahan, pencipta pesawat yang ringan, gesit dan mampu berakrobat secara radikal di udara. Dari tangan mereka, lahirlah J-7, jet tempur generasi ketiga. Kemudian J-10, jet multirole generasi keempat. Dan J-20, jet siluman generasi kelima. Berbekal semua pengalaman itu, Chengdu kini tengah mengembangkan J-36, pesawat yang digadang-gadang akan menjadi fighter generasi ke-6. Sedangkan Shenyang lebih jago ciptakan pesawat yang besar, kuat dan super cepat. Dari tangan mereka, lahirlah J-8, jet tempur generasi ketiga, J-11, jet generasi keempat, dan J-15 serta J-16, jet multirole generasi 4,5. Dari rekam jejak ini, Shenyang kini tengah menggarap J-50, kandidat jet tempur generasi ke-6. Dua pabrik, dua karakter, satu rivalitas abadi. Dan dari rivalitas itulah, masa depan langit Cina sedang dibentuk dan dibangun. Desain J-50 sangatlah radikal. Ciri yang paling mencolok adalah tidak adanya sirip ekor, atau dalam dunia penerbangan diistilahkan dengan tailless. Sirip ekor vertikal yang biasanya tegak ke atas dan sirip horizontal yang datar di belakang tidak ada. Coba lihat pesawat manapun,
pasti ada sirip ekor yang berfungsi untuk stabilitas arah, agar pesawat tidak oleng dan ngeloyor ke kiri dan ke kanan. Fungsi ini mirip ekor pada monyet, yang membantunya bermanuver dan melompat dengan lincah dari satu dahan ke dahan lain. Lantas, kenapa dibuang? Kenapa sirip ekor yang punya fungsi sangat berguna justru ditiadakan pada J50? Sirip ekor, meski sangat penting untuk menjaga kestabilan, ibarat papan reklame bagi radar musuh. Ekor memantulkan sinyal radar dari semua sudut dan dari segala arah, terutama dari samping dan belakang. Akibatnya, pesawat dengan sirip ekor akan jauh lebih mudah terdeteksi radar, dan itu tentu bertentangan dengan tujuan utama J50 sebagai pesawat siluman generasi terbaru. Disinilah konsep bernama RCS atau Radar Cross Section menjadi sangat penting. Istilah RCS mengacu pada seberapa besar pesawat terlihat di layar radar. Semakin kecil RCS-nya, maka semakin sulit dideteksi. Target ideal pesawat siluman adalah RCS sekecil mungkin. Bahkan dalam mimpi terbaik para insinyur, sekecil burung. Dan J50 dirancang untuk mendekati cita-cita itu, sehingga semua permukaan yang bisa memantulkan radar harus dihilangkan, termasuk ekor vertikal dan ekor horizontal. Para desainer dan perancang J50 menciptakan desain tanpa ekor sama sekali, demi menekan RCS-nya sampai ke titik serendah mungkin. Pertanyaannya, kalau tidak memiliki ekor, bagaimana pesawat bisa tetap seimbang saat terbang? Bukankah ekor berfungsi untuk menyeimbangkan pesawat? Pada kecepatan tinggi, desain J50 sebenarnya sudah cukup untuk membuatnya stabil saat melesat di udara. Ia punya bodi yang aerodinamis, ia juga punya sayap lambda atau lambda wing, atau disebut juga dengan cranked arrow, yaitu sayap berbentuk seperti ujung panah, yang menyatu sempurna dengan badan pesawat, menjadikannya terhindar dari hambatan udara saat melaju kencang. Namun, tantangan sesungguhnya muncul saat pesawat terbang pelan dan rendah, seperti ketika lepas landas atau mendarat. Saat itu, pesawat tempur menjadi makhluk yang rapuh. Ia mudah goyah, oleng, kehilangan keseimbangan, dan sangat sensitif terhadap dorongan angin. Pesawat bisa kehilangan kendali hanya karena gangguan kecil. Pada fase ini, karena J50 tidak punya ekor, ia menggantikan fungsi ekor itu dengan teknologi di ujung sayap. Teknologi itu bernama swiveling wingtips, yaitu sayap yang bisa berputar. Ini semacam pengganti ekor yang disembunyikan di ujung sayap. Ujung sayap yang bisa bergerak secara independen dan mandiri, mampu mengendalikan pitch, naik turun hidung pesawat, roll, miring kiri kanan, dan bahkan yaw, belok arah. Berkat swiveling wingtips ini, J50 mampu menaklukkan fase paling kritis dalam penerbangannya, tetap seimbang dan terkendali baik saat lepas landas maupun saat menyentuh landasan pacu. Pertanyaan selanjutnya, tenaga sebesar apa yang dibutuhkan untuk mendorong pesawat tanpa ekor seperti J50 agar tetap stabil melesat di udara? J50 dilaporkan memakai dua mesin yang super kuat, masing-masing dilengkapi nozzle vector thrust 2 dimensi dengan bentuk bergerigi. Apa itu vector thrust dan kenapa ujung mesinnya harus bergerigi segala? Vector thrust itu semacam kemampuan mesin untuk menggerakkan arah semburan api jet. Kalau biasanya semburan hanya keluar lurus ke belakang, vector thrust bisa mengarahkan semburan itu sedikit ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Hasilnya, pesawat bisa bermanuver jauh lebih cepat dan percaya diri, bahkan ketika kecepatan sudah sangat ekstrim. Sedangkan bentuk bergerigi di bagian belakang mesin punya fungsi khusus yang sangat penting untuk pesawat siluman. Pada pesawat biasa non-siluman, panas dari knalpot biasanya keluar dalam bentuk aliran yang rapi dan menyatu. Justru karena rapi dan menyatu inilah, pancaran panas seperti itu mudah sekali terbaca oleh radar dan sensor inframerah, karena sensornya bisa menangkap pola gelombang panas yang keluar secara konsisten. Nah, bentuk bergerigi tersebut bekerja dengan memecah aliran panas itu menjadi banyak pusaran kecil yang tidak teratur.
Jadi panasnya tidak lagi keluar sebagai satu semburan besar, tetapi sebagai arus-arus kecil yang cepat bercampur dengan udara di sekitarnya. Dengan cara ini, bentuk pancaran panas jadi jauh lebih acak, lebih cepat menyebar, dan tidak meninggalkan pola yang teratur, sehingga tanda-tanda panasnya mesin menjadi kabur, lebih sulit terkunci oleh rudal pencari panas, dan tidak memberikan refleksi yang kuat untuk radar. Inilah trik sederhana dan brilian dari Angkatan Udara China, trik yang membuat panas mesin J-50 tercampur dan tersebar seolah lenyap begitu saja di udara. Muncul pertanyaan lagi, kalau mesinnya sehebat itu, bagaimana pesawat menghirup udara dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kemampuan silumannya? Mesin jet, apalagi yang bertenaga besar, ibarat paru-paru raksasa pada manusia. Butuh udara dalam jumlah yang sangat masif supaya bisa menghasilkan dorongan yang besar pula. Masalahnya, semakin besar mulut udara yang dibuat, semakin besar pula peluang radar musuh memantul dan melihat pesawat itu dari jauh. Jadi, bagaimana caranya tetap bisa makan udara banyak, tapi tetap tidak kelihatan? J-50 menggunakan sebuah teknologi yang namanya agak ribet, Diverterless Supersonic Inlet atau disingkat DSI. Apa itu DSI? Pada pesawat tempur generasi keempat seperti F-16 milik Amerika, S-27 milik Rusia, atau bahkan J-10 milik China, di dekat lubang masuk udara mesin, biasanya ada tonjolan atau panel pemisah udara yang fungsinya untuk membersihkan aliran udara sebelum masuk ke mesin, supaya mesin tidak batuk-batuk saat pesawat melaju kencang. Tetapi masalahnya, tonjolan itu punya satu kelemahan. Bentuknya jelas banget dan sangat mudah memantulkan sinyal pada radar. Tonjolan semacam ini ibarat menaruh papan reklame bertuliskan, "Aku ada di sini." Nah, DSI hadir untuk menjadi solusi. Alih-alih memakai tonjolan, DSI hanya memakai lekukan yang membentuk semacam benjolan kecil yang aerodinamis. Lekukan yang bekerja seperti seluncuran udara, mengarahkan angin masuk ke mesin dengan rapi tanpa turbulensi yang berlebihan. Tapi, apa lekukan seperti itu cukup untuk mesin supersonik yang butuh udara dalam jumlah besar? Jawabannya, bukan cuma cukup, tapi justru lebih efisien. Karena aliran udara yang melewati DSI jauh lebih bersih dan terkontrol sebelum masuk ke kompresor, sehingga mesin mendapatkan suplai udara sangat optimal. Yang membuat J-50 lebih unik lagi adalah posisi DSI-nya. Jika F-35 milik Amerika menaruh DSI di sisi kanan dan kiri badan pesawat, J-50 menempatkannya di bawah, yang disebut juga dengan istilah ventral, alias di bawah perut. Sekilas mungkin terdengar seperti detail kecil, tapi sebenarnya ini adalah keputusan desain yang punya pengaruh besar. Kenapa? Begini, dalam pertempuran udara, pesawat itu tidak selalu saling berhadapan kayak dua mobil yang mau bertabrakan. Banyak kejadian justru datang dari samping, entah itu musuh lagi coba memotong, mengejar, atau mengintai. Dan kalau radar musuh melihat pesawat dari samping, semua tonjolan di sisi badan akan langsung kelihatan jelas. Masalahnya, saluran udara yang biasanya nongol di kanan kiri itu bentuknya gede dan kaku. Itu seperti bawa rangsel kotak di samping badan, jelas banget kalau dilihat dari samping. Nah, J-50 menghindari masalah itu dengan memindahkan DSI ke bawah perutnya. Sisi kanan dan kiri badan jadi bersih, mulus, dan licin kayak permukaan sabun. Hampir nggak ada apapun yang bisa dipantulkan radar. Dari bawah, DSI tetap bisa memasok udara super banyak untuk dua mesin besar, jadi performanya aman. Tapi dari samping, J-50 kelihatan kosong kayak bayangan lewat. Radar musuh yang mencoba menangkapnya dari arah itu bakal langsung kesulitan karena tidak ada permukaan besar buat mantulin sinyal. Itulah kenapa desain ini bukan sekedar unik, tapi benar-benar cerdik. Prototipe J-50 dan J-35 sudah lebih dulu terbang, sementara AS baru resmi memberikan kontrak pengembangan generasi ke-6 bernama F-47 NGAD pada tahun 2024. Tapi jangan salah, AS dikabarkan sudah menguji pesawat eksperimental atau X-Plane sejak tahun 2019. Artinya, persaingan teknologi antara China dan Amerika sebenarnya sudah berjalan lama dan lumayan ketat.